dan sudah keluar sertifikat halalnya. Nah, maka si pelaku usaha di sana harus sudah punya matriks. Kalau surabi polos itu bahannya apa saja, gitu. Kemudian surabi oncom itu bahannya apa saja, termasuk surabi sosis. Jadi harus jelas. Itu satu, ya. Kemudian yang kedua dalam prosedur, bahan yang digunakan itu adalah harus terdapat atau terdaftar di dalam daftar bahan. Jadi misalnya begini, tadi surabi oncom berarti dia menggunakan bahannya tepung beras, air, garam, katakanlah ya. Kemudian sambal oncomnya di situ. Nah, ketika misalnya dia melakukan produksi lalu menambahkan misalnya keju di dalam bahannya itu, boleh tidak? Tidak tuh Bu. Tidak, nah. Kan surabi oncom. Bukan surabi oncom. Ya misal dina adonanana Bapak, dina adonannya gitu. Boleh Bu. Boleh Harus dimasukkan. Kejunya Biar enak gitu. Kenapa? Asal dipastikan kejunya halal juga. Nah, ini Bu. Ketentuan yang kedua, bahan yang dapat digunakan dalam produksi produk halal hanya yang terdapat dalam daftar bahan. Tadi kan di dalam daftar bahan tuh ada keju, ujung-ujung ditambahkan keju biar enak. Ternyata tidak boleh. Kenapa? Karena tidak ada di dalam daftar bahan gitu. Maka nanti Ibu Bapak ketika mendampingi pelaku usaha harus sinkron apa yang ada di dalam daftar bahan dan apa yang ada di dalam narasi pembuatan produk. Ya, harus sinkron. Nanti akan saya tunjukkan contohnya ya. Itu ya Bu ya, tolong dicatat. Berikutnya adalah lini produksi dipastikan hanya digunakan untuk bahan yang halal. Nah, ini pastikan betul. Kemudian Bapak Ibu juga harus melihat ketentuan yang keempat, bahwa bahan dipastikan terbebas dari kontaminasi, najis, dan bahan yang haram. Baik pada proses penyimpanan, pembelian, penyimpanan, penimbangan, sampai penyajian. Ya, Ibu. Kemudian, apabila lini produksi juga digunakan untuk bahan yang belum disertifikasi halal, bahannya sih halal katakanlah ya, bukan barang haram, bukan produk haram, tetapi belum disertifikasi halal, maka prosedur pembersihan itu harus dipastikan dapat menghilangkan atau menghindari produk dari kontaminasi silang. Ya, jadi jangan sampai misalnya tadi yang didaftarkan surabinya itu 3, tetapi dia juga punya produk yang keempat dan kelima, misalnya surabi keju, surabi coklat, dan seterusnya. Nah, si pelaku usaha itu harus bisa memastikan, membersihkan barang-barang termasuk alat untuk memproduksi, dalam hal ini berarti si cetakannya misalnya ya, itu memang tidak terjadi misalnya saya pesan surabi polos, tapi kenapa di sini ada aroma-aroma misalnya coklat, begitu ya? Nah, itu artinya proses pembersihan dilakukan dengan baik atau tidak? Tidak, Bu. Tidak. Artinya ini bisa dikatakan ada kontaminasi silang. Benar nggak? Meskipun surabi coklat itu halal, maksudnya bukan dari barang yang haram seperti itu. Ya. Nah, jadi harus bisa dipastikan sampai sejauh itu. Kemudian bila ada produk yang tidak disertifikasi halal, tidak disertifikasi dan mengandung turunan babi, maka alat dan lini produksinya harus benar-benar terpisah seperti ketentuan tadi di awal ya. Nah, kemudian yang ketujuh harus dipastikan bahwa di area produksi tidak boleh ada bahan atau barang-barang yang tidak digunakan untuk produksi. Eta Bu. Hari di namanya UMK gitu ya, UMKM, industrinya juga rumah tangga, kan masak di situ, benar nggak? Betul.
melakukan produksi di situ, ngasuh budak juga di situ, gitu. Kadang-kadang nyuguhan siapa tamu juga di Pelanggan. pelanggan juga di situ ya. Ya. Termasuk juga kalau ada supplier atau distributor di situ juga. Nah, jadi harus dipisahkan, harus dipastikan di tempat produksi tidak ada barang-barang yang tidak digunakan di dalam produksi, begitu. Ya, saya di sini ada teaching factory kemarin sampai melakukan briefing, gitu ya. Kenapa? Karena di tempat produksi itu ada barang-barang yang tidak seharusnya. Ya, ini artinya apa? Berarti si produsen atau orang yang beraktivitas dalam produksi itu belum memahami yang namanya PPH alias proses produk halal. Kenapa? Ya itu tadi, ada barang-barang yang tidak seharusnya ada di tempat produksi. Misalnya hari ini nih, di tempat produksi itu yang harusnya ada hanya botol atau tempat fermentasi, pengaduk, penyaring katakanlah. Tapi hari ini itu ada kotak nasi, ada barang-barang yang lain yang memang tidak digunakan untuk produksi. Nah, itu artinya PPH-nya masih belum betul. Ya. Karena bukan tidak mungkin dari barang-barang tersebut itu terjadi kontaminasi silang, ya, ada najiskah atau ada hal lain yang memang mempengaruhi kehalalan dari produk. Oke, jadi harus diperhatikan Bapak Ibu. Kemudian catatan produksi disimpan dan didokumentasikan dengan baik. Ingat, pelaku usaha yang mendaftarkan sertifikat halal produknya harus menyimpan catatan produksi. Entah itu pembelian barang, pemeriksaan barang, bahkan katakanlah kalau ada produksi yang cacat, ini harus tercatat. Ya, catat produksi misalnya naon tutung teuing gitu kan. Itu kan harus dipisahkan. Ya, dan tidak boleh dijual kalau ada yang tidak memenuhi kriteria begitu. Nah, begitu Bapak Ibu tentang prosedur proses produk halal. Kemudian untuk prosedur PPH ini, Bapak Ibu, yang namanya para pelaku usaha harus melakukan sosialisasi. Kenapa sih harus dilakukan sosialisasi prosedur PPH ini? Halo Bapak Ibu, masih ada dengan saya? Ada, Bu. Masih. Ada. Ibu. Ya, sok atau dijawab. Kenapa harus disosialisasikan? Ayo. Meter sosial.